cantik dan diam-diam dikurung oleh ibunya selama 25 tahun di atas loteng rumahnya dia. Hello everybody, I'm Faye and welcome to my YouTube channel again. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta maaf kalau misalnya kalian mendengar suara-suara lain karena di sini lagi rame banget dan aku sama sekali nggak punya alat buat menangkap satu suara aja. Jadi aku mohon pengertiannya. Nah, kali ini aku mau ngebahas satu kisah tragis seorang perempuan yang sosialita, maksudnya seorang perempuan sosialita yang cantik, yang dimana dia dikurung selama 25 tahun oleh ibunya sendiri. Nah, oke, kasus yang aku maksud di sini adalah kisah tragisnya si Blanche Monnier. Dan ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang si Blanche Monnier ini, aku mau kasih tahu ke kalian terlebih dahulu untuk terima kasih yang udah subscribe ke channel aku, dan bagi kalian yang baru hadir di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan oke, kita lanjut aja ke videonya. Blanche Monnier, seorang wanita yang lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1849, dikenal sebagai seorang wanita sosialita yang cantik di keluarga bangsawan. Ia juga sering dikenal di Prancis sebagai La Séquestre des Poitiers. I don't know, mungkin kayak seperti itu pembacaan namanya, atau yang kurang lebih dikenal sebagai The Confined Woman of Poitiers, yang dimana merupakan seorang wanita yang berasal dari Poitiers, Prancis, yang sangat cantik dan diam-diam dikurung oleh ibunya selama 25 tahun di atas loteng rumahnya dia. Nah, karena kecantikan fisiknya si Blanche Monnier ini, dia banyak dikagumi oleh para pria dan banyak pria-pria bangsawan yang ingin sekali menikahi dia. Tapi sayangnya si Monnier ini sudah mempunyai seorang pria yang sangat dia cintai, yang dimana pria tersebut berprofesi sebagai seorang pengacara atau advokat, namun ia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan mereka ini bukan hanya berpacaran, mereka juga sudah mempersiapkan hari pernikahan mereka, yaitu pada tahun 1876, yang dimana saat itu Blanche Monnier berumur 25 tahun. Nah, pertama, hubungannya si Blanche Monnier sama si pengacara ini, si pacarnya ini, itu tidak diketahui ibunya, jadi hubungan mereka masih biasa-biasa aja. Tapi pada saat si ibunya Blanche Monnier mengetahui hubungannya dia sama si pengacara ini, ibunya kemudian tidak menyetujui sama sekali hubungannya si Blanche Monnier ini. Dan akhirnya si Blanche Monnier, karena dia ingin sekali menikah sama si pria ini, ia membantah apa yang dikatakan oleh ibunya ini. Nah, ibunya si Blanche Monnier berusaha untuk tetap melarang hubungannya mereka dengan cara memberitahu Blanche Monnier dengan menggunakan cara yang halus hingga cara yang kasar. Tapi si Blanche Monnier ini tetap membantah. Hingga akhirnya si ibunya ini melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan, yang dimana dia mengambil si Blanche Monnier, menariknya dan mengurungnya di dalam sebuah ruangan di atas loteng. Itu ruangan yang sangat kecil banget. Jadi si Blanche Monnier ditarik ibunya dan dikurung di dalam ruangan tersebut agar dia tidak berhubungan dengan si pengacara itu. Nah, setelah kejadian itu terjadi, si ibunya Blanche Monnier ini kayak nggak ada rasa bersalah begitu. Ia kemudian melaksanakan kesehariannya itu tanpa memikirkan sama sekali si Blanche Monnier ini. Jadi dia tetap memberikan makanan, tapi seolah-olah si Blanche Monnier ini udah nggak ada, kayak udah meninggal gitu. Bahkan ya, temannya si Blanche Monnier pun sampai bertahun-tahun mereka tuh kayak nggak sadar kalau si Blanche Monnier ini tuh udah menghilang. Dan si pengacara yang ingin dia nikahi itu secara tidak terduga itu meninggal pada tahun 1885. Jadi itu ya, gara-gara si Blanche Monnier ngebantah apa yang diperintahkan oleh ibunya, akhirnya dia dikurung di dalam satu ruangan yang sangat kecil di atas loteng. Dan pacarnya ini, si calon suaminya ini tuh tiba-tiba meninggal. Tapi mungkin juga dia meninggal karena udah ajalnya. Tapi emang pantas juga sih si Blanche Monnier itu ngebantah, karena emang dia kan sukanya sama orang lain dan gak mungkin dia memaksakan perasaannya dia itu untuk menikah sama orang yang gak dia sukai. Nah, hingga kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 1901 atau 25 tahun kemudian,
Seorang jaksa yang bertugas di dekat tempat tinggalnya si Monir ini menerima surat kaleng berisi kisahnya si Blanche Monir yang dimana penulisnya itu sama sekali tidak diketahui. Jadi ada seseorang yang mengirimkan surat kepada si jaksa ini yang dimana suratnya itu berisi cerita atau kisahnya si Blanche Monir, yang dimana Blanche Monir ini dikurung dan semua kisah yang dia pada saat dia berada dalam kurungan itu semua tertuang di dalam suratnya si jaksa tersebut. Nah kemudian si jaksa itu pun mengatakan bahwa saya mendapat kehormatan untuk memberitahu kalian tentang kejadian yang sangat serius, yaitu saya berbicara tentang seorang perawan tua yang dikurung di dalam rumah Nyonya Monir, di mana ia setengah kelaparan dan hidup di atas tandu selama 25 tahun terakhir, yang dimana di atas tandu itu maksudnya di atas kotorannya dia sendiri. Jadi si Blanche Monir ini dia kan dikurung dalam satu ruangan kecil. Nah di dalam ruangan itu tuh nggak ada kamar mandi sama sekali. Jadi pada saat dia mau buang air besar atau apapun itu, dia buangnya di tempat tidurnya dia sendiri gitu. Jadi selama 25 tahun kalian bayangin dia tidur di tempat kotorannya dia sendiri dan di tempat bekas makanannya dia sendiri gitu. Oh my god, maaf di sini tuh suara motor tuh banyak banget. Oh my god. Nah kemudian pada saat menerima kaleng tersebut, si jaksa melakukan penyelidikan dan betapa kagetnya si jaksa ini ketika ia melihat sebuah kenyataan dari surat yang ia temukan. Jadi dia berpikir mungkin surat ini tuh hanya surat-surat palsu gitu, dan dia kemudian tetap menyelidikinya dan akhirnya dia menemukan suatu kenyataan yang dimana isi surat tersebut itu adalah kenyataan yang menceritakan tentang kisahnya si Blanche Monir. Nah Monir pun kemudian diselamatkan oleh pihak kepolisian dari kondisinya yang sangat mengerikan yang saat itu ditutupi dengan makanan dan kotoran tuanya dia sendiri, serta beberapa serangga di atas tempat tidur dan di lantai kamar tempat dikurungnya si Blanche Monir ini. Beratnya pun hampir 50 kg. Nah, seorang polisi kemudian menggambarkan situasi dan kondisinya si Blanche Monir ini di dalam sebuah ruangan yang dimana ia dikurung tersebut. Nah, seorang polisi kemudian menggambarkan tempat dan kondisinya si Blanche Monir, dan ia kemudian berkata bahwa wanita malang itu berbaring telanjang bulat di atas kasur jerami yang busuk dan di sekelilingnya terbentuk semacam kerak yang terbuat dari kotoran, potongan-potongan daging, sayuran, ikan, dan roti busuk. Kami juga melihat cangkang tiram dan serangga-serangga berlari melintasi tempat tidurnya Mademoiselle Monir atau Blanche Monir. Ia pun berkata bau yang dikeluarkan di ruangan tersebut itu sangat menyengat dan membuat mereka mustahil untuk tinggal lebih lama dan melanjutkan penyelidikan. Oke, jadi itu kisahnya si Blanche Monir. Kalau soal ibunya aku nggak bakalan ngejelasin di sini gimana kabarnya si ibunya. Kalian bisa cari aja di internet, itu tuh ada di situ. Kenapa aku nggak ngejelasin secara rinci? Agar supaya kalian bukan hanya nonton video ini, tapi kalian juga mencari tahu atau men-search kisah-kisah yang udah aku jelasin di sini. Jadi supaya kalian bukan hanya mendengar dari apa yang aku katakan. Biasanya tuh aku menjelaskan nggak terlalu jelas dan ada mungkin beberapa kesalahan. Jadi kalau kalian mencari tahu langsung dan membaca langsung dari internet, kalian bisa mendapatkan jawaban yang lebih pas dengan kisahnya yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu dia kisah malam ini atau video yang aku buat untuk malam ini. Dan bagi kalian yang udah nonton, aku ucapin sekali lagi terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you di video selanjutnya. Bye-bye.